Ternyata Sinta korban pembunuhan tanpa kepala punya kembaran bernama Santi. Nasib tragis dialami Sinta Handiyana. Jasad tubuh ditemukan oleh warga dalam kondisi tanpa kepala di dalam karung di semak-semak sekitar dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sedangkan potongan kepala Sinta ditemukan di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, dini hari. Dari penyelidikan polisi, rupanya Sinta tewas usai dibunuh oleh seorang tukang jagal hewan kambing dan sapi, Fauzan Fahmi. Motifnya, karena pelaku sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut istri sahnya saat ini sebagai pelacur. Tribun News mendatangi rumah orang tua di Kampung Babakan, RT 03 RW 004. Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, siang. Adapun tempat tinggal korban, Sinta, adalah berupa kontrakan petak yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah orang tuanya. Di rumah kontrakan itulah Sinta tinggal bersama 4 orang anaknya yang seluruhnya belum ada yang berkeluarga. Adapun rumah orang tua Sinta berada di dalam gang yang berada di samping masjid tepat di seberang gang rumah kontrakan Sinta. Dari depan gang tersebut menempel sebuah bendera kuning yang diikat pada sebuah tiang bambu menggunakan seutas tali. Bendera kuning juga tampak di depan pagar rumah orang tua Sinta yang berwarna hitam. Di rumah orang tua korban itulah menjadi rumah duka, di mana keluarga, sanak saudara dan tetangga berdatangan. Beberapa di antara mereka memasukkan uang takziah ke dalam sebuah baskom yang ditutup sehelai kain dan diletakkan di samping salah satu pilar rumah berwarna hijau dan hitam. Kursi-kursi plastik yang disediakan untuk para pelayat tampak diduduki oleh beberapa sanak keluarga Sinta. Satu di antara mereka yang duduk adalah Niam, ayahanda dari Sinta. Kesedihan masih terlihat dari raut wajah Niam yang murung. Ia tampak gelisah menunggu kedatangan jasad putri sulungnya. Kegelisahan itu tercermin dari gerak-geriknya yang berpindah-pindah posisi dari duduk di bangku plastik tersebut ke beberapa sudut rumah, hingga membaringkan diri di teras rumah yang lebih mirip seperti pendopo. Di salah satu kursi juga tampak wanita dengan wajah mirip dengan korban, Sinta Handiyani. Dari penuturan keluarga dan warga setempat, wanita itu merupakan kembaran Sinta Handiyani, yakni Santi Handiyani, 40. Santi pun berbagi cerita kepada Tribun News perihal dirinya dan korban. Ia mengaku dirinya dan korban merupakan anak kembar dari 6 bersaudara. Dirinya dan Sinta Handiyani terlahir kembar di Babakan, Kabupaten Tangerang, pada April tahun 1984 lalu. Sinta lahir terlebih dahulu atau anak pertama, hanya berselang 5 menit dari Santi. Ya, saya dan Sinta anak kembar, ujar Santi. Santi mengaku masih belum percaya saudara kembarnya meninggal dengan tragis, yakni dimutilasi oleh pelaku bernama Fauzan Fahmi. Saya sebelum dengar namanya, enggak mungkin. Pas polisi nyebut namanya baru kaget. Masa sih, tutur wanita berkerudung itu. Santi kemudian memperlihatkan sebuah foto yang menjadi kenangannya bersama Sinta semasa kepada Tribun News. Dalam foto tersebut keduanya mengenakan gamis dan kerudung seragam berwarna merah muda. Di foto itu, Sinta tampak merangkul sang adik. Keduanya tersenyum dalam foto mode portrait tersebut. Santi kemudian menceritakan, saat masih kanak-kanak, ia dan Sinta tinggal terpisah. Sinta tinggal di rumah orang tua mereka di Kabupaten Tangerang, dan Santi tinggal di kediaman neneknya di Jakarta. Pemisahan tempat tinggal mereka, kata Santi, dikarenakan alasan ekonomi orang tua mereka. Meski demikian, sebagai kakak dan adik, mereka tetap selalu main berdua. Paling kalau saya lagi libur sekolah, saya dijemput orang tua saya buat kesini, ujar Santi. Namun, saat dewasa, karena kondisi masing-masing yang sudah menikah, pertemuan mereka pun tak lagi sesering dulu. Terlebih, jarak kediaman mereka yang juga terpaut jauh, di mana mendiang Sinta tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten dan Santi di Depok, Jawa Barat.
Kemarin pihak keluarga masih menunggu kepulangan jenazah Sinta dari Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Pelaku mutilasi buang jasad korban pakai mobil tetangga. Mobil bak terbuka yang dipakai pelaku mutilasi Fauzan Fahmi, 43, untuk membuang mayat korbannya Sinta Handiana, 40, ternyata bukan miliknya pribadi. Mobil itu dipinjam pelaku dari salah seorang tetangganya yang juga tinggal di Gang Masjid Muara Baru, RT 18 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ketua RT, Husnul mengatakan, mobil pikap tersebut merupakan milik warganya yang sehari-hari dipakai untuk berdagang. Itu mobil losbaknya bukan punya dia, Fauzan. Itu punya tetangganya warga saya juga. Dipakai sehari-hari buat dagang, ucap Husnul kepada tribunjakarta.com. Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Dalam rekaman CCTV, mobil bak terbuka yang telah dipinjam pelaku dari tetangganya itu diparkirkan di area Pasar Muara Baru Ujung pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam. Mobil itu kemudian dipakai untuk meletakkan karung berisi mayat Sinta yang sudah dibungkus sedemikian rapi oleh Fauzan. Dalam rekaman CCTV itu juga, Fauzan terlihat dibantu beberapa pedagang di pasar untuk menaikkan karung berisi jenazah tersebut ke dalam bak mobil. Salah satu pedagang yang terekam membantu Fauzan mengangkat karung isi mayat ialah Sutrisno. Sutrisno yang merupakan pemilik toko sembako di pasar itu menegaskan tak tahu bahwa isi karung yang dibawa Fauzan adalah mayat. Diketahui, aktivitas itu terekam pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Fauzan terlihat mendorong gerobak dengan karung berisi mayat Sinta di atasnya dari kediamannya di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan. Fauzan mendorong gerobak itu dibantu seorang pria berjaket merah. Identitas pria berjaket merah itu masih misterius. Warga di sekitar lokasi pun tak mengenalinya. Kemudian, Fauzan dan pria berjaket merah mendorong gerobak memasuki area parkiran pasar. Mereka mendekat ke arah mobil bak terbuka berwarna hitam yang terparkir di dekat lapak-lapak pedagang. Saat itu Fauzan dan pria berjaket merah tampak kesulitan mengangkat karung berisi mayat Sinta ke atas bak terbuka. Kemudian datang dua orang lainnya yang akhirnya membantu menaikkan karung ke atas bak, di mana satu di antaranya ialah Sutrisno. Sutrisno mengakui benar dirinya sempat membantu menaikkan karung itu ke mobil losbak. Namun, ia sama sekali tak mengetahui bahwa karung tersebut berisi mayat manusia. Saya benar-benar nggak tahu kalau itu isinya mayat, ungkap Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Sutrisno menceritakan, pada saat Fauzan tiba dengan karung berisi mayat itu, ia sedang bersiap-siap pulang ke rumah usai menutup toko sembakonya. Sutrisno lalu melihat Fauzan dan pria berjaket merah tersebut mengalami kesulitan saat akan mengangkat karung ke atas bak mobil. Melihat itu dia kayaknya keberatan terus akhirnya membantu. Bantu dorong doang di dalam mobil, katanya. Diketahui, dalam rekaman CCTV Sutrisno ialah orang yang mengenakan kaos hitam, bercelana pendek, dan terdapat sebatang rokok di mulutnya. Saat itu, tanpa menaruh rasa curiga, Sutrisno akhirnya membantu mengangkat karung itu ke atas bak mobil. Sutrisno baru mengetahui bahwa karung itu berisi mayat ketika dirinya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Polisi meminta Sutrisno menjelaskan aktivitasnya membantu pelaku menaikkan karung ke dalam bak mobil. Namanya kita lihat dia kesusahan bawa itu. Saling tolong-menolong inisiatif sendiri. Dia nggak nyuruh. Lihat di depan mata ada berat gitu masa nggak bantu, ucap dia. Baru tahu dengar berita rame katanya itu mayat. Katanya yang pas saya naikin itu ternyata mayat, kaget saya. Cuman waktu sebelumnya memang benar-benar nggak tahu. Dari polisi yang ngasih tahu, itu mayat, pungkas Sutrisno.